gelapin dulu. Oh, gigit lagi. Hah? Kan biru ungu gitu kan. Masih dari sini ke gigitnya menjalan sampai sini. Nih sekarang gue pegang sini sakit loh. Audrey A. King of the Jungle. Hutan di Pulau Jawa adalah salah satu hutan yang sebenarnya sudah sedikit. Tapi, keberadaannya sangat-sangat penting untuk menjaga ekosistem, keberlangsungan hidup manusia maupun makhluk hidup lainnya yang ada di Pulau Jawa. Kembali hari ini gue akan explore hutan di Pulau Jawa, hutan yang berada di sekitar Curug Madi, tepatnya di Majalaya, Bandung Timur, Jawa Barat. Hari ini gue akan menemukan berbagai macam hewan. Yang pertama tarantula Jawa, yang kedua kita akan menemukan musang pandan, dan yang terakhir kita akan coba makan larva tawon. Mukbang. Kembali lagi kita ke dalam hutan, guys. Ini sebenarnya deket air terjun banget. Kita udah jalan kurang lebih 15 menit kagak ketemu air terjunnya ya. Tapi nggak apa-apa. Pasti di sekitar sini ada hewan-hewan, tapi harusnya gue mau nyarinya agak sore nanti. Jadi mungkin gue berenang dulu. Nggak tahu ya. Hari ini gue berharap ketemunya serangga, tapi yang banyak serangganya ya. Ketemu apa kita hari ini? Oke? Perjalanan ke Curug Madi memakan waktu beberapa jam, kurang lebih sekitar 3-4 jam. Dan gak cuma ke arah curug yang menjadi tempat wisata, kita masuk ke pelosok-pelosok samping kiri kanan dari curug tersebut. Kamera bisa, kamera. Nice. Wah. Curug sendiri atau air terjun ialah sumber air, sehingga pastinya banyak sekali makhluk hidup yang tinggal di sekitarnya. Awas. Gatel nih. Kemungkinan besar. Halo. Dan kok. Gatel ya. Kemungkinan besar. Ulat bulu. Ketemu serangga satu. Ulat bulu. Kalau ulat yang berbulu, ulat bulu. Kalau ulat tidak berbulu, ulat hongkong. Gimana? Hei, dia capek banget ya jalannya ya. Kalau di alam tuh gitu pelan, kehidupannya pelan. Jarang yang ngebut kecuali lagi mau ditangkap biasanya. Takut karena ditangkap sama predatornya atau ditangkap sama manusia. Kalau enggak dia santai ini. Di jalan lagi dia santai. Ini mah belum hutan, ini kan banyak pipa-pipa tuh lihat. Mungkin gua akan masuk ke daerah sana guys habis ini. Kings, lihat Kings. Wah gila, kita suduri Kings. Sakit banget ya. Tanam. Banyak banget Kings. Durinya. Oh my god. Gawat ini. Kalau ke hutan harus hati-hati sama tanaman itu tuh. Oh. Ini banyak sekali. Wow. Nggak habis-habis Kings. Gawat nih, harus dikeluarin nih. Kalau masuk telapak tangan bahaya nih. Oke. Kita harus lebih berhati-hati. Tuh, gila durinya. Lihat Kings. Sakit bener ya. Sabar. Oke. Bodoh amat, kita lanjut lagi. Setelah melewati perjalanan selama beberapa jam, di sekitar sumber air, gua menemukan banyak sekali rongga kopong di antara akar dan bebatuan. Nah, gua mencoba mencari ada hewan apa di rongga-rongga tersebut. Biasanya di bawah-bawah lubang seperti ini, Kings. Mungkin ada serangga atau habitat hewan. Kata warga sekitar bersemayam sebuah serangga nih yang unik dan endemik
dari sekitar Curug Mahdi ini. Kebanyakan orang mengenal tarantula sebagai laba-laba atau hewan berkaki 8 gitu, tapi asalnya gak dari Indonesia. Biasanya orang-orang berpikir mereka tuh asal dari Meksiko, dari Amerika Selatan. Tapi ternyata ada juga tarantula yang asalnya dari Indonesia. Nah, salah satunya adalah tarantula Jawa ini nih. Tidak ada. Gimana ya? Bukan. Coba kita cari di bawah-bawah pohon ya. Nah ini seperti ini lubang guys. Lihat ya. Nih itu. Ini lubang nih. Cukup dalam nih guys. Cuman tidak ada isinya ya. Lihat. Tongkat gue bisa masuk lumayan dalam. Tuh, dalam kan? Mungkin ini ada habitat hewannya, Kings. Tidak ada. Nah, ini dia, Kings. Tuh, lihat. Keluar, Kings. Tuh, kan apa gue bilang? Nah, ini dia, Kings. Wah, ini kayaknya. Oh my god. Dia masuk lagi. Hai. Ini dia tarantula Kings. Ternyata bener kan? Bukan serangga. Ini adalah Arachnidae. Atau semacam laba-laba, tapi bukan laba-laba juga. Tarantula Kings. Kakinya ada 8. Wah, dia masuk. Wah, ini galak sekali Kings. Lihat, tuh. Kalau galak dia begitu-begitu Kings. Coba ya kita jemput ya. Ini sebenarnya mereka berbisa Kings, tapi biasanya tidak berbahaya untuk manusia. Kenapa? Hai. Hello. Wow, kabur Kings. Wah. Tidak berbahaya untuk manusia karena bisanya tidak mematikan Kings. Nah, gokil ya, terdapat satu momen gua kegigit di jari. Gigit lagi. Waduh, itu ternyata rasanya luar biasa sakit guys. Kegigit tarantula itu rasanya kayak disetrum gitu ya. Dan kegigit ditusuk kayak ditusuk semut api. Bedanya tangan gue itu jadi bengkak. Kebetulan ditusuk di sebelah tangan kanan. Tangan kanan gue dari telunjuk sampai ke pangkal pergelangan bengkak dan kesemutan. Ini kan biru ungu gitu kan. Masih dari sini kegigitnya jalan sampai sini. Nih sekarang gue pegang sini sakit loh. Gila loh. Shit man. Tarantula Jawa man. Cuman gak mati gue. Gatel, demam, bengkak. Lumayan 3 hari. Iya. Kalau ketemu yang liar seperti ini, jangan dipegang ya Kings. Jangan dipegang karena sebenarnya senjata mereka ada 2 ya. Selain menggigit, nih aku pegang kamu beserta tanah-tanahnya deh tuh. Nah selain menggigit, dia ini bisa lepas bulu. Nah kemungkinan ya ini jantan karena abdomennya tidak begitu besar Kings. Dan ini nama ilmiahnya adalah Selenecosmia javanensis tarantula Jawa. Warnanya hitam supaya bisa kamuflase. Nah mereka ini lihat ya, matanya nggak cuma 2 Kings, tapi sebenarnya mereka penglihatannya kurang bagus karena mereka hewan nokturnal. Jadi mereka itu hidupnya di malam hari dan makanan mereka serangga-serangga yang lebih kecil. Serangga bedanya biasanya kakinya 6. Kalau kalian lihat laler atau cengcorang, grasshopper, kakinya 6. Ini kakinya 8 Kings. Tadi kamu, aduh, gila, hampir kena gigit gue. Dia Kings, waduh. Dia emang kadang suka pura-pura mati gitu Kings ya. Selain menyerang, tadi awalnya sudah menyerang. Nah sekarang nggak menyerang nih, tuh. Lihat ya. Kalau yang di alam galak gitu Kings, naik-naik kakinya. Nah sekarang dia udah mulai friendly nih. Wow, cantik banget ya. Nah jangan tiru adegan ini karena bisa gatel-gatel tangan kita. Apalagi taruh di atas kepala begini. Jangan ya. Jangan ditiru Kings. Karena sangat berbahaya. Wah, tapi kamu cantik banget. Habitatnya dari Indonesia. Selain dari Indonesia ada juga yang dari Amerika Selatan. Kurang lebih mirip-mirip. Genus Brachypelma atau Grammostola. Yang ini Selenecosmia. Mirip ya sama rambut gue. Tuh Kings.
Luar biasa sekali, kita bisa ketemu mereka di habitatnya, keren banget. Wow, sini nak, turun nak. Gimana nih? Ini dia. Oke, kita kembalikan lagi ke lubang atau sarangnya supaya kamu bisa berkembang biak. Ya, tetap lestarikan satwa-satwa Indonesia karena ini kebanggaan Indonesia, jangan sampai punah dan diambil-ambilin sama orang tidak bertanggung jawab. Oke, kembali lagi kamu nak. Muah, muah. Iya. Muah, 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 muah. Wah. Ya, nih, rumahnya yang mana tadi? Yang ini ya? Oke, pulang. Pulang. Waduh, nggak mau pulang. Pulang nak, pulang. Oh nggak pulang nak? Pulang. Nah, itu dia. Ya, masuk. Ya, masuk dia, Kings. Oke, kita lanjutkan perjalanan kita lagi. Ini dia tarantula Jawa, tetap di King of the Jungle. Roar! Let's go. Berikutnya, kita melanjutkan perjalanan. Gue masih belum puas mencari hewan di sekitar curug ini karena katanya ada beberapa jenis hewan lagi yang bisa kita temukan. Nah, perjalanan masuk hutan itu nggak sebentar. Kelihatannya kalau di vlog cuman kayak 5-10 menit, padahal di situ kita bisa sampai 8-10 jam untuk cari hewan tersebut. Gua lanjut mencari ke daerah sungai-sungai yang agak cetek, kemudian ke rimbunan pohon. Wah. Oke. Gila, Kings. Curam dan tanamannya duri semua, Kings. Gila, ini berat sekali perjalanan kita, Kings. Nah, gua akhirnya nemu ada suatu tanaman yang sebenarnya ini banyak dipakai ya, tapi jenisnya beda. Tanaman pakis namanya. Nah, Kings, ini dia yang gue cari, Kings. Ini namanya pohon pakis, Kings. Nah, ini salah satu pohon yang buahnya bisa membuat kita tidak haus atau tidak lapar, menghilangkan rasa lapar dan memberikan hidrasi buat kita kalau lagi survival di tengah hutan, Kings. Nah, ini dia. Pohonnya seperti ini. Coklat, besar, berbulu ya. Jangan salah sama pohon-pohon lain. Nah, buahnya itu yang bisa dimakan dan membantu kita untuk survive kalau tidak ada bahan makanan di tengah hutan. Nah, ini untung banget ada, wow, durinya tajam banget, jadi jangan sampai kepegang. Yang membantu kalau misalkan kita lagi kesusahan air. Kebetulan ini ada di pinggir sungai, Kings. Kalau ini ada di atas gunung, loh, sangat berguna ini, Kings. Buahnya itu yang ini, Kings. Ini dia nih. Kelihatan kan yang bentuknya kayak agak bulat. Nah, kita akan coba potong dan ambil. Oke, ini dia pucuk dari pakis, Kings. Ini yang bisa dimakan. Jadi kita akan coba ambil pucuk dari pohon pakis. Nah, ini dia, Kings. Pucuk dari pohon pakis yang bisa kita makan. Lihat nih, durinya juga lumayan banyak, Kings. Jadi harus kita kupas dulu ya. Oke, Kings, jadi akan kita potong ya. Nah, ini dia pucuk pakisnya, Kings. Jadi harus kita bersihkan dulu. Kita ambil contoh ya. Nah, lihat nih, Kings. Nih, lihat. Nah, bulunya ini juga berfungsi, Kings, untuk bakar-bakar api unggun gitu ya. Jadi ini gampang terbakar. Dan lendirnya bisa untuk mengobati luka kalau kita terluka di lautan nih, Kings. Gue belah nih, Kings, tuh ya. Jadi harus kita bersihin dulu kulitnya. Lihat lendirnya, Kings. Yang haus pasti langsung kembung. Enggak sih, nggak kembung ya. Yang jelas kita nggak mati kehausan di tengah hutan. Kita buka lagi. Jadi teksturnya itu sebenarnya seperti bengkuang, Kings, tapi lendirnya kurang lebih kayak lidah buaya. Kita akan coba cicipin satu potong ini, Kings. Gimana rasanya ya? Ini lumayan bersih. Mari kita coba pucuk dari pohon pakis. Rasanya tawar, tapi berlendir, Kings. Jadi ya paling nggak kita nggak mati kelaparan di tengah hutan, Kings ya. Jadi kita akan cari lagi apa yang bisa kita explore dari sekitar sini. Tetap di King of the Jungle. Rawr! Kemudian gue melanjutkan lagi perjalanan untuk mencari hewan lain. Ternyata ada musang pandan di sekitar curug ini ya, habitatnya. Nah, sebenarnya yang gue lakuin ini sangat berbahaya karena kalau musang liar tuh bisa membawa penyakit rabies.
Dia ini civet bahasa Inggrisnya, atau orang Indonesia suka sebutnya luwak. Nah ini, sini nak. Dia mau kabur terus nih, Kings. Ini jadi, wah, biasanya mereka tuh, nih kayak gini, tuh, bener nggak? Mereka hidupnya di pohon-pohon. Kalau di perkotaan kadang suka ada di tiang listrik. Tuh, galak banget kan, Kings. Hati-hati giginya. Ini bisa bikin, oh tuh dia mau gigit terus. Bisa bikin jari kita buntung juga, Kings. Nah ini jenis musang yang lumayan kecil, nggak sebesar musang bulan atau binturong. Nah yang jelas kenapa namanya pandan, karena baunya seperti pandan, Kings. Nah kalau di peliharaan orang ya, sebenarnya mereka ini sudah banyak mutasi warnanya. Kayak leucistic, albino, crimino. Wah, cantik banget kan? Ada mozaik juga. Nah kalau yang ini normal karena di alam, Kings. Ya, kamu kenapa? Hei. Wah, serem kan? Serem kan, Kings? Nah biasanya musang seperti ini tuh bonding hanya ke 1 atau 2 orang, Kings. Atau akrabnya dengan 1-2 orang saja. Karena ini liar, dia nggak akrab sama siapa-siapa. Jadi harus benar-benar hati-hati. Tuh lihat, mereka cengkeramannya kuat banget, Kings. Lihat ya, tuh di pohon, di tiang listrik, di ranting-ranting, mereka bisa manjat ya dari pohon ke pohon dengan sangat cepat kayak gitu, Kings. Keren banget kan? Dan mereka menghindari predatornya dengan cara hissing seperti tadi tuh. Jadi, hey nak, dia fokusnya nggak ke gue nih. Tapi kalau kita godain, hey boy, wah tuh kena gigit kan gue, kena gigit kan, Kings. Jadi harus hati-hati. Oke nak, kamu mau cari siapa? Nah ini mereka hewan nokturnal, Kings. Jadi kayaknya kemungkinan besar bukan cari siapa, tapi mau cari makanan. Karena ini sudah mulai malam hari, sore hari ya. Wow. Walaupun mereka hewan invasif, jadi memang masih banyak populasinya, tapi jangan terlalu banyak diburu gitu ya. Tetap harus dilestarikan yang ada di alamnya, karena mereka berperan penting nih untuk makan buah-buahan dan juga menjadi mangsa buat predator yang lebih besar. Gitu, Kings. Hello. Bye-bye. Oke, baru ketemu, kita harus lepaskan lagi karena mereka ini yang menjaga daerah sini nih supaya buah-buahnya tidak overpopulated dan mangsa-mangsa kecil yang lain nggak overpopulated. Oke, bye-bye. Bye-bye musang. Hari mulai malam. Menjelang malam, terdapat beberapa sumber daya hayati yang bisa kita explore dan kita pelajari keilmuannya. Warga daerah sini menganggap bahwa makan tawon merupakan hal yang biasa. Gue pun menjadi sangat penasaran akan kegiatan ekstrim tersebut. Sehingga gue berjanji akan ikut dalam pengeksploran mereka untuk memanen larva tawon. Hari ini, Kings, kita akan berburu hewan yang cukup berbahaya, yaitu tawon. Sekarang udah ada Kang Dede dan Kang Ega. Luar biasa, hari ini kita akan cari sarang tawon. Ini mengerikan. Jadi sebelum kita masuk, kita harus balurin badan kita pakai bensin ya, supaya kita nggak kegigit atau keentup ya. Jadi ini bensinnya nih. Oke, kita balurin dulu. Kang Dede udah. Kang Ega udah. Oke. Nggak terbakar kan kita ya? Jangan ngerokok aja, Om. Jangan ngerokok aja ya. Kalau saya sampai muka-muka nih harus nih. Kalau enggak, Iya emang. Iya. Wah, Biar safety lah. biar safety. Kaki. Wah, kaki ini dia. Oke, kita sudah siap untuk berburu tawon. Udah nyiapin apa, Kang? Golok sama Ember. Ikutin terus King of the Jungle. Yuk kita cari. Let's go. Ya, aja. Ah, ini sarangnya, Om. Nah, kalau jam segini dia udah pada masuk, Om. Oh gitu, Kang. Iya, kalau tadi masih siang dia masih pada berkeliaran. Jadi paling bagus kita ngambil jam segini. Iya, betul jam segini. Kings, ini waktunya kita panen. Jadi kita akan ambil sarangnya. Tampaknya sih mereka udah pada mabok. Jadi efek bius dari bensin ini ya kurang lebih sekitar 15 menit. Nanti tawonnya akan hidup lagi. Jadi kita harus cepet ngambil larvanya. Oke. Siap.
Kalau yang terjadi, misalkan tawonnya belum mabok dan kabur, dia ada kemungkinan untuk ngehajar atau mengentup ya badan kita. Yang terjadi adalah kayak disiram air panas dan bengkak, Kings. Jadi jangan sampai ya. Oke. Copot. Tinggal masukin. Oke, kita masukin ke dalam baskon. Keluar, bocor. Awas. Gak apa-apa? Gak apa-apa udah pada mabok ya. mabok. Oh, udah pada mati. Tuh, udah pada. Tunjukin. Ini dia Kings. Lihat nih. Anjir, gua jadinya lu gum. Ini dia Kings. Kita, nah ini dia, ini tawonnya nih. Lampu. Bahkan ada yang masih hidup kayaknya ya. Tuh dia, tapi agak-agak celeng. Larvanya yang mana, Kang? Ini nih yang putih-putih ini nih. Yang putih ini larvanya. Ini bisa dimakan buat peyek. Bisa dimakan buat peyek. Oke, jadi ini tawon tuh beda sama lebah ya, Kings. Kalau tawon ini nama ilmiahnya adalah Vespa afinis. Kalau lebah bentuknya itu sedikit lebih gemuk, kalau ini lebih pipih. Dan kalau tawon ini yang jelas larvanya tidak memakan madu. Kalau lebah biasanya madunya kalian makan kan. Kalau ini tidak ada madunya, Kings. Jadi larvanya ini makan daging. Nah, ini udah mulai terbang. Ada yang terbang. Ya, hati-hati kameramen. Ini efek biusnya paling juga 15 menit. 15 menit, Kings. Ya, jadi efek bius. kita harus Yuk, cepet. cepet. Oke, yuk kita ambil. Kita bawa ke atas, Kings. Oke, asan aja. Oke. Iya. Pade. Ini larva tawon, Kings, lihat. Dan ini bisa dijadiin peyek. Iya, Kang. Goreng garing, mantap. Goreng garing, mantap. Oke, kita ambil lagi. Wah, ini kenapa ini udah mau jadi? Ya, itu udah mau berubah jadi tawon. Ini udah mau berubah jadi tawon, Kings. Ya. Kalau yang ini larvanya nih. Tuh. Yang ini nih. Tuh. Wow. Jadi ini bisa langsung dimakan. Biasanya diolah dulu. Diolah dulu. Oke, jadi diolah dulu, King, sebelum dimakan. Ini dia, King, yang udah pada teler. Tuh. Tapi nanti bisa bangun lagi 15 menit lagi dari sekarang, Kings. Jadi hati-hati. 15 menit dari sekarang. Oke, mending kita cepetan. Oke. Sebelum kita kena entup semua ya 15 menit lagi kan. Bener nggak? Jadi ini namanya bius ya, bukan dibunuh, sekali lagi ini bukan dihancurkan habitatnya. Tapi yang jelas ini kita mengambil, memanfaatkan larvanya. Jadi ntar mereka akan bangun lagi nih. Dia bikin, nantinya dia bikin hidup lagi, dia bikin sarang lagi. Bikin sarang lagi setelah kita ambil larvanya. larvanya gitu. Oke. Pakai pisau. Pakai pisau, yuk kita unboxing dulu. Jadi sarang ini terbuat dari tanah dan lumpur, Kings. Hebatnya mereka tuh bisa bawa partikel-partikel tersebut menjadi sarang seperti ini yang cukup keras ya. Jadi lumayan keras. Nah, ini dia nih. Dalamnya seperti ini, Kings. Luar biasa ya. Tawon Vespa namanya, Vespa afinis. Wow, luar biasa, larvanya pada masih hidup ya. Iya. Ternyata yang pingsan cuman induknya aja ya. Induknya aja, Om. Oke. Mau nyoba? Karena ini bisa dimakan katanya, mari kita coba makan. Karena kita adalah King of the Jungle kan. Kita akan coba manfaatkan, oke? 3, 2, 1. Gimana rasanya? Manis ya? Gurih ternyata rasanya. Kayak apa kok? Jadi lebih kayak rambutan, tau nggak? Kayak dagingnya kayak rambutan teksturnya, tapi gurih. Ah, udah nggak ada kan? Betul. Gurih ternyata rasanya. Nah, inget ya guys, tawon-tawon ini nggak kita bunuh tapi hanya dibuat pingsan sementara. Kemudian larvanya kita panen untuk dijadikan pakan oleh warga sekitar. Kebetulan tawon juga sering dianggap hama, tapi bukan berarti kita boleh bunuh semuanya karena dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Petualangan amat luar biasa di Majalaya, Bandung Timur. Banyak sekali experience baru yang gua temukan dan hewan-hewan baru yang sangat menarik untuk kita pelajari. Sehingga berakhirlah kita di perjalanan hari ini. Jangan lupa like, comment, subscribe guys. Tonton King of the Jungle setiap hari Sabtu jam 10 pagi hanya di Trans TV. audreykingoftthejungle.com, basicpets.com. Audrey King of the Jungle, let's protect our animals together. Bye! Follow along my animal adventure dengan subscribe, like, dan komen.
Jangan lupa juga follow Instagram Audrey A King of the Jungle dan juga TikTok. See you on the next adventure.